Seorang kurir berkata, "Ini Bu, pesanan Anda." Gadis itu mengambil pesanannya. Di depan, seorang paman sedang duduk melihat berkas. Kurir itu berkata, "Bu, ini Paman Alejandro." Gadis itu berkata, "Ya, tapi bagaimana kamu mengenalnya?" Kurir itu berkata, "Bu, beliau adalah teman baik ayah saya. Beliau sering datang ke rumah kami. Silakan tanyakan langsung kepada beliau." Gadis itu berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin ayah saya mengenal seorang kurir?" Kurir itu berkata, "Bu, ayah Anda adalah teman baik ayah saya. Jika Anda tidak percaya, silakan tanyakan sendiri." Gadis itu berkata, "Baik, saya akan bertanya." Lalu berkata, "Papa, apakah Papa mengenal seorang kurir?" Ayahnya berkata, "Tidak, saya tidak mengenal kurir manapun." Gadis itu berkata, "Lihat, beliau sudah menyangkal. Kalian kalau sudah tahu nama orang langsung mau bikin hubungan, pergi dari sini." Kurir itu berkata, "Bu, tunggu sebentar." Lalu memanggil, "Paman Alejandro." Ayah gadis itu menoleh. Lalu kurir itu berkata, "Paman Alejandro masih ingat saya? Saya Miguel." Paman itu berkata, "Jadi kamu anak Santiago. Masuklah." Kurir itu berkata, "Lihat Bu, saya sudah bilangkan bahwa beliau mengenal saya." Paman itu berkata, "Masuklah." Kurir itu masuk dan duduk. Gadis itu berkata, "Papa, apa yang Papa lakukan? Dia hanya seorang kurir. Kenapa Papa mendudukannya di sofa yang mahal?" Paman itu berkata, "Nak, dia adalah anak dari sahabat dekat saya." Lalu berkata kepada pemuda itu, "Nak, bisnis ayahmu dulu sangat bagus. Kenapa kamu meninggalkannya dan malah bekerja sebagai kurir?" Kurir itu berkata, "Paman, setelah kecelakaan ayah saya, kondisi saya jadi seperti ini. Setelah ayah saya meninggal, saya jatuh dalam depresi. Hati saya tidak siap menerima bahwa ayah saya telah pergi jauh dari saya. Dan ketika saya keluar dari depresi, paman saya telah mengalihkan seluruh harta atas namanya dan mengusir saya dari rumah. Ini kota asing, saya tidak mengenal siapapun dan tidak ada yang mengenal saya. Jadi karena itulah saya bekerja sebagai kurir hanya untuk mengisi perut. Bukan berarti saya tidak bercerita kepada siapapun. Saya sudah bercerita kepada semua orang dan tidak ada yang membantu saya. Dan sekarang saya menerima apa yang sudah menjadi takdir saya dan menjalani hidup saya." Paman itu berkata, "Nak, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir." Kurir itu berkata, "Baik Paman, sekarang saya pamit." Paman itu berkata, "Mau kemana? Dengarkan saya. Mulai hari ini kamu akan tinggal bersama saya dan bekerja di perusahaan saya sebagai HR." Gadis itu berkata, "Papa, apa yang Papa katakan? Bagaimana Papa bisa menjadikan seorang kurir biasa sebagai HR? Kalau perusahaan kita mengalami kerugian, lalu apa yang akan kita lakukan?" Paman itu berkata, "Kamu tidak tahu, dia adalah anak dari sahabat dekat saya. Dan ketika tidak ada siapapun di sisi saya, sahabat itulah yang membantu saya. Semua orang meninggalkan saya, dan hanya dia yang berdiri bersama saya bahu-membahu. Jadi hari ini ketika dia sudah tidak ada di dunia ini, bagaimana mungkin saya melupakan anaknya? Bukankah ini kewajiban saya untuk membantunya? Sampaikan ke kantor, mulai hari Senin dia akan mulai bekerja. Pergilah." Gadis itu pergi dan kurir itu berkata, "Paman, terima kasih." Paman itu berkata, "Seperti dia adalah putri saya. Mulai hari ini kamu juga adalah anak saya. Dan mulai hari ini kamu akan tinggal di sini dan bekerja bersama saya." Identitas seseorang tidak ditentukan oleh jabatan atau pakaiannya, melainkan oleh karakter, kesabaran dan keberanian untuk melawan keadaan. Waktu akan dengan sendirinya menyingkap kebenaran. Jika videonya disukai, kirimkan hati merah di kolom komentar. Terima kasih.